Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas di dalam satu hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Beginilah firman-Nya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu lebih mudah bagi kita menjadi jahat daripada menjadi baik. Lebih mudah saudara berbohong daripada jujur. Jujur itu menuai banyak konsekuensi di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja dimarahi, didiamkan, diacukan, dipinggirkan. Bahkan mungkin kita juga akan menerima ancaman. Oleh karena itu, orang lebih menerima dibohongi dibanding diberi ungkapan jujur. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak, tetapi Petrus mengingatkan agar mereka atau agar kita jangan berpura-pura dalam kehidupan ini. Tidak ada lagi dusta. Kita harus membuang segala yang jahat dalam hidup ini. Artinya kalau sudah dibuang, tidak mungkin dipungut lagi. Dibuang berarti meninggalkan semuanya itu dan tidak menggunakannya lagi dalam kehidupan Anda. Kejujuran rupanya menjadi sorotan utama Petrus bagi kita di pagi hari ini. Dan saya yakin di dunia saat ini sulit sekali dijumpai orang yang masih mau mengembalikan dompet dengan utuh ketika ketemu di jalan. Atau tidak pernah pamrih ketika menolong orang lain. Kadang pun kalau sudah bicara perut, kasih dan persaudaraan bisa luntur dan mungkin sirna dari dalam kehidupan. Tetapi menjadi jujur harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita hanya bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan diselamatkan ketika kita mau belajar menjadi jujur. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini semua bisa terjadi apabila di dalam kehidupan kita mau datang kepada batu yang hidup. Kekuatan diberikan dari sumber kekuatan, dan sumber kekuatan dalam hidup jujur dan benar adalah Kristus sendiri sebagai batu yang hidup. Dialah batu hidup, batu yang dibuang oleh manusia yang dianggap tidak berguna tetapi dianggap berharga oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita sudah tidak mulai konsisten dengan iman kita, maka kitalah orang-orang yang sama seperti orang-orang Yahudi yang membuang batu hidup itu dari dalam diri kita, dari dalam kehidupan kita. Namun jika kita memegang batu hidup itu dalam kehidupan kita saat ini, maka kita juga akan menjadi batu-batu yang hidup, batu-batu yang berkenan di hadapan Allah. Kita ini sudah dikhususkan
kita ini sudah dipisahkan. Itu sebabnya Paulus katakan jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dikatakan dipisahkan tidak serupa dengan dunia ini, bukan berarti untuk membenci orang lain. Tetapi yang harus kita lakukan membenci kejahatan. Masalahnya di zaman kini banyak orang yang menyenangi, menyukai, bahkan ikut serta di dalam kejahatan tersebut. Jikapun kita menyukai kejahatan, orang akan bungkam dengan kejahatan. Padahal dengan bungkam, kejahatan akan bertambah dan kejahatan itu akan merajalela di dalam dunia ini. Kalau kejahatan itu sudah merajalela, maka akan sukar bagi dunia melihat anak-anak Tuhan untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, Rasul Petrus ketika dia diperhadapkan di dalam sidang, di dalam pengadilan, mereka tidak pernah sedikit pun merasa gentar, merasa ketakutan oleh akan ancaman. Itu sebabnya dia katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala bentuk kemunafikan, kedengkian dan fitnah dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena dunia mengenal kita dengan berbuat yang berkenan bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita. Sebagai orang yang percaya, tidak mungkin orang yang percaya melakukan sesuatu, melakukan yang sama dengan dunia ini. Kalau dunia melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan, tetapi kalau anak Tuhan selalu akan mengungkapkan kebenaran di tengah-tengah kejahatan dunia. Nah, persoalannya di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadangkala oleh karena tekanan, oleh karena impitan, oleh karena kehidupan, oleh karena ekonomi, oleh karena sesuatu hal, kita tidak berani untuk ambil bahagian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan kawan-kawannya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini memperhadapkan pada kita bahwa jika kita ingin baik, pastilah selalu ada tantangan, ada cobaan, ada rintangan. Kita akan selalu dikucilkan, kita akan selalu dijauhkan, kita akan selalu dibenci. Tetapi berbahagialah Anda jika Anda dibenci oleh dunia karena Kristus. Bukan berbahagia Anda terpenjara karena perilakumu, sikapmu, tindakanmu. Tetapi berbahagialah seperti mana yang dikatakan oleh Yesus di dalam khotbahnya di bukit. Berbahagialah orang yang dihina, yang tertindas, yang dianiaya oleh karena aku, katanya. Karena itu mari di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kita harus membuang itu semua bentuk-bentuk kejahatan dari kehidupan ini. Jangan turut ambil bahagian, tetapi mari kita berpegang teguh di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana yang dikatakan Rasul Petrus. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang yang percaya akan selalu dikuatkan, diteguhkan iman kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu pakailah segala aktivitas kita dalam satu hari ini, Bapak dan Ibu, untuk melakukan apa yang berkenan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, supaya dunia mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.